Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar menggunakan video animasi. Nah, tahu nggak kalian? Video animasi ini digunakan untuk sekolah dasar kelas 4 mata pembelajaran metamorfosis. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan, metamorfosis, yang pasti akan mudah untuk kita pahami. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini? Ah, kamu benar, ini adalah gambar kepompong. Kepompong yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan dari seekor ulat. Tahukah kalian ini gambar apa? Ya, ini gambar ulat. Dan yang ini? Ya, benar, ini adalah kupu-kupu. Bisa kita lihat kan perbedaannya? Yang satu tidak bersayap dan yang satu bersayap. Apakah kalian tahu bahwa kedua hewan tersebut sebenarnya adalah satu jenis? Mau lebih tahu? Yuk kita cari tahu. Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Apakah kalian tahu apakah daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan bisa dijelaskan sebagai berikut. Suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Baiklah, selanjutnya pengertian dari metamorfosis, di mana setiap makhluk hidup pasti mengalami daur hidup. Akan tetapi, tidak semua sama. Daur hidup atau siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Baiklah anak-anak, ini akan Bapak jelaskan tentang tahapan daur hidup hewan. Tahapan daur hidup hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Nanti kita akan pelajari apa perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ini. Yuk, kita lanjut. Metamorfosis sempurna. Bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk dewasanya atau imago. Serangga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, selalu melalui tahap kepompong. Tahapan metamorfosis sempurna adalah: yang pertama, telur berubah menjadi larva atau ulat, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi dewasa. Adapun ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu sebagai berikut. 1. Punya perbedaan bentuk yang sangat signifikan atau mencolok antara fase pupa dan fase imago. 2. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami di fase pupa atau kepompong, khusus serangga. Oke, dan nanti kita akan belajar tentang hewan-hewan yang termasuk dengan metamorfosis sempurna. Ada contohnya yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan yang lainnya, serta katak, dan juga lebah madu. Yuk kita cari tahu satu-satu yuk sobat belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang kemudian akan menetas menjadi ulat. Ulat-ulat ini memakan dedaunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat itu akan membuat kepompong atau pupa dari air liurnya yang akan mengeras membentuk benang-benang. Ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut, membentuk kepompong. Pada saat
menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti memakan dan tidak bergerak. Akan tetapi dia tidak mati. Pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru, yaitu kupu-kupu. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah nyamuk. Nyamuk berkembang biak diawali dengan bertelur dan sering kita jumpai di permukaan air yang mengenang. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva dan larva nyamuk sering disebut jentik. Jentik atau tempayak. Larva nyamuk lebih banyak menghabiskan waktu untuk makan. Tahap selanjutnya, kegiatan larva semakin berkurang dan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa saat, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang metamorfosis lalat. Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat banyak dijumpai di tempat-tempat kotor. Telur lalat akan menetas menjadi belatung atau larva yang mirip dengan cacing yang kecil dan berwarna putih. Belatung akan merayap untuk mencari makanan yang berupa sisa-sisa makanan atau bangkai yang membusuk. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah 4-6 minggu, lalat akan bertelur lagi. Baiklah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu katak. Katak disebut sebagai amfibi karena hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Perkembangbiakannya biasanya diawali dengan bertelur dan mengalami metamorfosis. Akan tetapi, berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk, katak bertelur di dalam air. Telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Telur akan berubah menjadi berdu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan dan bernapas dengan insangnya. Selanjutnya, tumbuh sepasang kaki belakang dan kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki serta ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda dan terus tumbuh menjadi katak dewasa hingga tidak berekor lagi. Selanjutnya kita membahas tentang lebah madu. Telur yang menetas akan menjadi larva. Pada tahapan ini, lebah pekerja akan memberi larva makan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah pekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva mengganti menjadi pupa, dan seterusnya menjadi anak lebah. Baiklah, kalau tadi kita belajar tentang metamorfosis sempurna, sekarang kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Dan sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut tentang metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna berbentuk hewan mudanya mirip dengan induk atau tidak jauh berbeda saat dewasanya, yaitu dengan urutan telur, menjadi nimfa muda, dan menjadi dewasa. Hanya 3 tahapan saja ya, sobat pelajar. Karakteristik dari metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago adalah tidak mencolok. Selain itu, jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Sehingga, tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan imago. Contohnya terjadi pada hewan kecoa, jangkrik, dan yang ketiga adalah belalang. Oke,
Sekarang kita akan membahas tentang kecoa. Metamorfosis kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna yang tidak melalui tahap kepompong. Perkembangbiakannya diawali dengan bertelur yang kemudian akan menetas menjadi nimpa muda. Dan selanjutnya, kecoak muda berubah menjadi kecoak dewasa. Itu ya sobat belajar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jangkrik. Jangkrik yang berjenis betina maka akan bertelur dan mereka akan bertelur di sebuah pasir dan kedalaman 1 hingga 2 cm. Saat bertelur, kriket mengeras di pasir. Telur kriket berkembang hingga menetas. Setelah menetas, jangkrik ini akan memasuki fase nimpa. Jangkrik dalam fase nimpa ini dapat menyebabkan perubahan kulit 6 hingga 8 kali. Perubahan kulit intermiten bervariasi serta tidak semuanya akan sama. Setelah 6 atau 8 perubahan kulit, nimpa ini telah menjadi jangkrik penuh beserta dapat berproduksi secara baik. Ini tadi tentang metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada hewan jangkrik. Yang berikutnya adalah belalang. Perkembangbiakan belalang diawali dengan bertelur, kemudian telur belalang menetas menjadi nimpa. Saat perubahan menjadi belalang muda tidak bersayap. Akhirnya, belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Wah, demikian ya yang kita pelajari tentang metamorfosis. Jadi, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama yaitu daur hidup hewan, suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya yang mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Berikutnya adalah metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Oke, dan selanjutnya lagi, metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, lebah, madu. Metamorfosis tidak sempurna, kecoak, jangkrik, dan juga belalang. Baiklah, demikian sobat pelajar, pelajaran kita hari ini tentang metamorfosis. Bapak ucapkan terima kasih.